Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes taruh tentang hati dan jiwa semuanya dimanapun berada. Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di channel reading pembacaan secara acak ya, secara umum ya. Energi tarik secara acak bisa reson bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi dengan ini. Jadikan ini sebagai clue saja, gambaran saja, dan sebagai sarana antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya, pedoman kita adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua. Ya, oke. Apa yang dia pikirkan tentang kamu malam ini? Fokus ya. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik energinya. Jadi letakkan energi kamu di mana, ya. Yang nggak resonate ambil saja sebagai pembelajaran, ambil pembelajaran yang bisa kita ambil yang baik ya. Yang nggak resonate ya, terus yang resonate tapi nggak full, kalau ingin personal reading silahkan personal reading. Intinya yang ingin personal reading monggo silahkan personal reading, karena energi yang ditarik secara pure energi kalian berdua saja ya. Apakah yang dia pikirkan tentang kamu malam ini? Tentang perasaannya, tentang menawarkan perasaannya, tentang memberikan hatinya gitu. Itu yang dia ingin lakukan. Tetapi dia di sini berhati-hati. Ya, ini dia ingin melakukan atau menawarkan cinta ke kamu. Ingin mengatakan bahwa dia ingin menjatuhkan pilihan hatinya ke kamu. Tetapi di sini dia hati-hati sekali. Ya, mungkin sekarang belum disampaikan, atau kalian cuma baru jalan aja, ngopi-ngopi aja, atau whatsappan aja ya kan, atau intens ya, tapi dia belum mengatakan apa tujuan dari semua itu. Tetapi yang pasti dia memikirkan bagaimana ingin sekali dia menyatakan perasaannya ke kamu, tapi belum berani. Dia masih bersifat hati-hati karena di sini dia sepertinya pernah mengalami sebuah kekecewaan di sebelumnya, mengalami sebuah kekecewaan cinta di sebelumnya, sebelum bertemu dengan kamu. Jadi kayak sudah punya pengalaman tentang hubungan percintaan, dan dia mengalami sebuah kecewa. Jadi dia lebih hati-hati untuk menyatukan atau meletakkan hatinya ke siapapun, termasuk di sini ingin meletakkan hatinya ke kamu, tetapi masih difikirkan. Dia ingin melupakan masa lalunya ya, ingin melupakan masa lalunya, makanya dia ingin menyampaikan ke kamu, tapi belum. Dia tetap bersikap hati-hati ya, dan dia ingin membuka hati atau membuka lembaran baru dalam sebuah hubungan. Kenapa? Karena dia ngerasa nyaman sama kamu. Itu yang dia pikirkan saat ini. Dia ingin mengatakan tapi belum dikatakan. Nah, ingin mengatakan, ada kecenderungan lebih hati-hati dulu. Tidak serta-merta mengatakan perasaan ini ke kamu, tapi ada di pikiran dia. Malam ini ya, dia memikirkan kamu, ingin menyampaikan perasaannya ke kamu, tetapi belum. Ya, dia belajar dari pengalaman yang masa lalu dulu untuk lebih meyakinkan hatinya. Dia ingin melupakan masa lalu benar-benar, dan ingin membuka lembaran baru, ingin membuka hati ya, dan dia ngerasa nyaman bersama kamu. Tetapi ada satu hal, diantaranya adalah keraguan di hatinya untuk menyampaikan perasaan ini, karena dia pernah kecewa, hati apapun udah, cuma dia masih kayak meyakinkan terhadap dirinya sendiri. Bener nggak sih kalau aku memilih kamu gitu, bakal kecewa lagi nggak sih gitu. Jadi pengalaman kecewa itu sangat mendoktrin hatinya, pikirannya untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan perasaannya gitu.
Usianya lebih muda dari kamu ya. Tapi jujur, dia ngerasa bahwa kamu adalah orang yang bisa menaklukkan hatinya selama ini. Dia tertutup sejak mengalami sebuah kekecewaan hati, kekecewaan dalam hubungan. Dia menutup hati rapat-rapat. Tapi setelah bertemu dengan kamu, dia ngerasa dia begitu bisa membuka hati lagi. Ya, tetapi masih ragu-ragu. Ya, dia takut bahwa ini hanya milik dia sendiri. Maksudnya perasaan ini hanya milik dia sendiri. Jadi belum memberikan kepastian. Jadi dia masih semacam mencari jati dirinya. Mencari jati dirinya tentang perasaannya, tentang apakah ia tidak salah seandainya dia menyampaikan perasaan ini ke kamu. Ini yang dia pikirkan malam ini. Ya. Masih sebentar iya, sebentar tidak. Memantapkan diri dulu di sini. Ini ada keraguan-keraguan dan di sini ada memantapkan, mencari jati diri. Dia ingin tahu bagaimana tujuan hidupnya, bagaimana seandainya nanti kamu tidak bisa menerima dia. Ya kan, semuanya kan ada resiko. Kalau nggak diterima ya ditolak, gitu kan. Kalau nggak gagal ya berhasil. Gitu. Yang dia pikirkan di situ. Saat ini dia menyendiri, merenungkan nasib. Merenung ya malam menjelang tidur. Bahkan dia menyempatkan diri waktunya untuk berdoa, memohon pencerahan tentang hubungan ini. Karena dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Tetapi ada basicnya di sini ya yang membuat dia itu agak lebih hati-hati. Bukan agak, tapi memang hati-hati. Condong ke hati-hati. Menjatuhkan perasaan pada siapapun, condong hati-hati karena pernah kecewa. Tentunya kamu akan juga berlaku seperti ini. Letakkan energi kamu. Ya ada trauma di sini. Dia takut terulang kembali. Dia di sini merasa selalu ya hermit itu kayak mencari pencerahan, mencari penerang dari Sang Pencipta, memohon petunjuknya, dan dia lebih dibilang mengisolasi diri untuk mencari sebuah jawaban, atau dia selalu membawa doa untuk kamu ya seperti itu. Dan di sini ada justice, ada sebuah penyelesaian di mana sebetulnya ya setelah perceraian atau perpisahan dengan orang masa lalu ini bisa sudah bercerai atau berpisah ya dengan orang masa lalu itu, atau bahkan kamu yang sudah berpasangan, dia mikirin kamu gitu, dia memberikan perasaan kamu setelah perpisahan dengan kamu. Ini ada yang mantan, ada yang memang sudah pasangan, ada yang lagi gebet-gebet, PDKT gitu, udah yang intens tapi belum ada kata-kata. Setelah penyelesaian ya itu, setelah merasa dia pernah dengan masa lalunya, juga bisa dengan kamu juga ya, itu dia ngerasa lelah gitu, putus asa. Ini bisa putus dengan orang masa lalu, tapi bisa juga putus dengan kamu dan rasa kecewa ya, dan dia ngerasa bahwa sama kamu tuh ngerasa nyaman, jadi ingin membuka lembaran baru dan melupakan masa lalu. Tapi yang pasti dia sering menyendiri aja ya di sini. Masih dalam tahap keraguan cinta untuk menyampaikan perasaan ini. Ada pemikiran yang ingin dia sampaikan ke kamu. Dia mikirin kamu malam ini. Ya. Ingin menyatakan perasaannya kembali. Karena dia nyaman sama kamu. Kalau yang belum pacaran atau belum putus, ya dia dengan putus dengan orang masa lalu, tapi ingin mendekati kamu dan ingin memberikan perasaannya ke kamu, menawarkan cinta ke kamu, tapi masih hati-hati karena dia punya masa lalu yang tidak baik, punya kekecewaan. Usianya lebih muda dari kamu. Ada cerita tersendiri di sini ya, ada beban, tapi ketulusan itu ada. Cuma dia masih meragukan dirinya sendiri. Ya itu yang dia pikirkan malam ini. Tentang keinginan dia menyampaikan perasaannya ke kamu, tetapi takut ya nanti kamu bisa menerima atau tidak, atau satu hati enggak sih, satu rasa enggak sih.
dan dia juga masih ragu-ragu terhadap dirinya sendiri. Jadi lebih banyak ingin meyakinkan diri, pencarian jati diri dulu. Mau dibawa kemana hubungan ini? Setelah dia menyatakan, maka tidak gegabah dia ya, tidak langsung aku ini gitu, enggak, aku cinta gitu. Karena apa, hubungan ini tidak sebatas cuman sekedar menjalin hubungan asmara, ada ketulusan, tetapi di sini masih ada ragu-ragu. Tapi dia meyakinkan terhadap dirinya sendiri, dia sudah lelah ya setelah dengan orang masa lalu, atau setelah putus ya, ada yang putus dengan kamu tapi ingin menyambung lagi gitu ya. Tapi ini lebih dominan ke orang masa lalu, trauma ke dengan orang masa lalu, dan dia sudah lelah mencari cinta, dan memang hatinya memang jatuhnya ke kamu gitu loh. Tetapi belum berani, masih hati-hati, takut terulang kembali. Dia ragu-ragu, usianya lebih muda, tapi dia merasa nyaman dengan kamu, merasa dia itu bersama kamu itu nyaman, sayang gitu. Cinta kan diawali dari sayang kan ya, gitu. Dan sekarang lagi masa pencarian jati diri. Dia sering menyendiri, mengisolasi diri, berdoa, bermohon. Ya, setelah semuanya selesai dengan orang masa lalu itu, dia merasa lelah untuk mencari cinta. Makanya di sini keraguan dia yakinkan dulu, dan dia sebetul-betulnya itu mempunyai cinta tulus. Cuman karena ada sebuah keraguan karena masa lalu ini yang masih menghantui ya, menghantui atau mengikuti atau membayang-bayangi terus ya, sebetulnya dia mempunyai cinta tulus. Dan di hubungan ini, di malam ini dia memikirkan bahwa dia tidak main-main untuk hubungan ini. Dia ingin menikah, ingin serius dalam hubungan ini. Intinya ingin serius ya, intinya ingin serius. Bahkan ini adalah simbol pernikahan kalau bisa. Tapi itu pun belum disampaikan oleh kamu, baru dalam pikiran dia malam ini. Seperti itu. Apakah dia memikirkan kamu malam ini, tentang kamu? Iya. Dia ada perasaan lebih dan lebih. Bukan sekedar cinta, bukan sekedar sayang, tapi dia ingin serius. Ingin mengatakan perasaannya ke kamu, tapi belum, maaf tak goyang-goyang tapi belum tersampaikan karena masih memantapkan diri atau meyakinkan dirinya tentang hubungan ini gitu ya. Karena hubungan itu kan tidak cuma sebatas jalan ngopi, dan dia juga memang udah ngerasa lelah dengan petualang di masa lalu yang endingnya dia selalu dikecewakan oleh orang masa lalu. Ini ada yang sudah bercerai ya, ada yang lagi proses ya, ada juga yang lagi pacaran tapi sudah putus kayak gitu. Jadi orang ini punya masa lalu, tapi kesan dari orang masa lalu itu tidak bagus, mengecewakan gitu. Tentang kita diwajibkan juga jangan sampai melepaskan diri dari yang namanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini harus ya bersyukur, berdoa, bermohon, mendekatkan diri, melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau menyerahkan apapun setelah itu. Ya, melibatkan dulu dalam mengambil keputusan langkah hidup, baru menyerahkan apapun yang terjadi, karena kuasanya maha dahsyat. Sekarang cinta, besok pagi belum tentu cinta, ya kan, seperti itu. Itulah kuasanya. Di sini terlihat ada energi Scorpio. Ada energi Scorpio kuat sekali. Ada Leo, ya kan? Ada Leo juga di sini, ada Virgo. Ya. Ada Virgo juga di sini, ada energi Libra. Ada Libra juga. Ya, selain Libra, di sini juga ada energi Virgo. Virgo kuat sekali ya. Dan ada energi Aries. Ada energi Libra kembali, kuat sekali ya. Selalu mendekatkan diri pada sang pemilik alam semesta, bermohon, menyandarkan, meminta, memohon itu sama ya. Meminta, menyandarkan ya, berdoanya pada Allah atau Tuhan kita, karena kita mempunyai sebuah keyakinan
kemudian kita menyerahkan. Ya, ada yang disebut dengan apa ya namanya itu ya, kayak perubahan. Nanti akan terjadi perubahan pada dalam hubungan ini, tapi nanti, tidak dalam waktu dekat, karena dia masih dalam posisi ingin dan pencarian jati diri, menegaskan terhadap dirinya sendiri, meyakinkan keinginannya ini. Di malam ini dia memikirkan kamu untuk bisa menyampaikan perasaan ini ke kamu. Ya, nanti akan ada namanya hari baru atau awal baru, hari baru atau awal baru. Semua akan terjadi begitu saja, dan kamu nanti terserah kamu pertimbangkan kembali juga buat kamu. Ini kita berbicara tentang dia, tapi ini bisa vice versa. Ya, jadi kamu terserah akan mengiyakan atau menidakkan, itu kan hak kamu, karena kamu yang melakukan atau menjalaninya. Ya, pastinya tidak lepas dari pengampunan, minta maaf, dan adanya pengampunan. Seandainya memang tidak sesuai dengan keinginan hati kamu, lakukan yang terbaik. Ya, jangan dibilang apa ya, kalau orang bilang tuh sombong gitu, mentang-mentang dicintai itu sombong, terus enggak maunya itu enggak mau kasar gitu. Ya, tetap bersikap bijak, tetap bersikap baik, tetap menghormatin. Walaupun kamu menolak, walaupun kamu enggak mau, saling meminta maaf itu lebih baik. Ya mungkin kamu sudah ada yang lain, atau kamu memang juga sama kayak dia, ragu gitu, ya kan. Tapi dia berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri, karena dia ngerasa nyaman sama kamu gitu. Tapi kalau kamu menolak ya nggak apa-apa, tapi yang pasti dengan sopan, sama-sama membuka mulut dengan bahasa yang bagus. Di sini ada yang disebut dengan kembali ya, perubahan atau tantangan. Nanti kamu akan dipertemukan dengan sebuah tantangan terhadap diri kamu sendiri. Tantangan itu bukan hadir dari kanan kiri, dari diri kamu sendiri, untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak, sebuah keputusan yang arif, sebuah keputusan yang merindang, yang tidak melukai atau menyakiti atau tidak merendahkan orang lain. Di sini diminta seperti itu, ya. Jadi apapun yang terjadi, tetap berbicara baik, tetap sopan, tetap arif. Kenapa? Bagaimanapun juga, apapun juga, dia pasti orang yang pernah terhubung dengan kamu, adalah orang yang pernah membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, membuat kamu nangis. Itulah dinamika namanya sebuah hubungan. Dinamika sebuah hubungan itu seperti itu, ya. Jadi nggak usah dendam atau apapun. Seandainya kamu nggak mau pun, nggak usah marah, nggak usah menghina, tetap lakukan yang terbaik, saling bermaafan. Ya, kalau kamu menerima ya alhamdulillah, menjaga perasaan satu sama lain gitu. Yang pasti selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah dalam hidupmu, karena apa? Semua ada kuasanya, ya. Dan tetap menyerahkan apapun pada Sang Pemilik alam semesta, dan semua kembali ke kamu. Ya, ini adalah prediksi, karena tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Oke. Tetap jadi orang baik, tetap berdoa yang terbaik, bicara yang baik-baik saja, yang tidak baik gak usah dijalanin, ya kan. Karena apa? Sama-sama membuka mulut, sama-sama bicara, ya kan? Bicara yang baik-baik aja. Jadi orang baik, bersyukur dalam segala keadaan, bermohon, meminta, menyandarkan harapannya pada Sang Pemilik alam semesta, karena kuasanya yang tiada tara. Ya, seperti itu. Ibaratnya kayak daun yang jatuh dari pohon, sekalipun sudah mengering ya di pohon, kalau Allah atau Tuhan pencipta alam semesta nggak mengizinkan jatuh, nggak akan jatuh. Seperti halnya juga daun yang masih muda, kalau Allah berkenan atau menginginkan atau mengizinkan
daun muda itu jatuh akan jatuh. Seperti halnya hati kita. Kita hanya umatnya. Apa sih kita ini? Kita kecil di kaki Allah, atau di ibarat kayak debu gitu itu, ya kan? Debu di sandal Allah, seperti itu. Kita hanyalah debu, seperti itu. Ya, di hadapan Allah itu kita kayak seperti debu gitu. Jadi kita harus menyerahkan, memohon, dan mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah, agar kamu merasa ikhlas seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Ya, oke. Ada kebenaran milik Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Mencintai. Allah memberkatimu. Amin. Bye.